Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un, ayyuhal mu'minun, rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sambil menunggu persiapan teknis, mari kita awali kajian yang kesekian kalinya di pagi yang penuh dengan barokah, penuh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat banyak kepada kita. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan nikmat dan barokahnya. Kita awali taklim pada subuh kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup setelah beberapa jam tadi malam kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita hari ini khususnya benar-benar bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang sudah menjadi seorang muslim, yang sudah menjadi seorang mukmin, benar-benar bisa berittiba kepadanya, bersolawat kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memberikan kasih sayangnya, maka kita sebagai hambanya Allah dan kita sebagai umatnya Muhammad, caranya kita bersolawat kepadanya adalah dengan mengikuti, melaksanakan, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Mengerjakan sunnah itu bukan berarti yang sunnah-sunnah yang dikerjakan,
sementara malah justru yang wajib itu ditinggalkan. Ini jangan sampai terbalik. Sunnah itu dimaknai dengan jalan. Sunnah itu dimaknai dengan areal, trek yang telah dibuka, yang telah dilalui, yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibarat orang mau maju ke medan perang, misalnya mau menundukkan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, dan perang-perang yang lain, pasti Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk, memberikan arahan. Nanti kamu lewat sini, kamu lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Setelah itu kemudian Rasulullah akan mengutus kepada sahabatnya untuk mencari jalan terlebih dahulu. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan apa yang telah dilalui oleh sahabatnya untuk menuju ke tempat peperangan, apakah di atas gunung, di balik gunung, di seberang gunung dan lain sebagainya, itulah yang mesti harus diikuti. Sehingga sunnah itu berarti apa yang memang sudah satu diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, apa yang sudah diiyani oleh Rasulullah, disetujui oleh Rasulullah, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu dikerjakan. Sementara aspek apa-apa saja yang berasal dari Rasulullah itu tidak hanya bersifat sunnatun al-mandub, itu tidak, tetapi ada yang wajib. Salah satunya adalah mencari ilmu pada pagi hari ini. Hadisnya sangat populer sekalipun derajatnya konon katanya kurang kuat. Thalabul ilmi faridhatun, mencari ilmu itu wajib. Kenapa kok mencari ilmu itu wajib? Karena dengan berilmu menjadikan seseorang bertambah pemahamannya, bertambah pengetahuannya. Kalau bertambah pengetahuan dan pemahaman, insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah, dan insya Allah orang itu tidak akan terjerembab, terjerumus kepada satu amalan yang tidak baik. Makanya wahadainahun najdain itu aku berikan kepadamu dua jalan, maka pilihlah jalan mana yang benar. Ini menunjukkan kepada kita agar kita ini senantiasa berusaha untuk mendapatkan hidayah. Informasi itu penting. Sedikit apa yang saya sampaikan belok, ini belok sedikit, kan tidak apa-apa ya belok ya Pak. Kalau lurus nanti malah nanti nabrak tembok gitu. Informasi yang kita terima terkait dengan jalur selatan-selatan itu, kalau dari Kroya lurus ke timur, insya Allah jalannya sepi, enak, nyaman, kecepatan bisa tinggi. Itu informasi. Betul apa tidak? Setelah hakul yakin, ainul yakin, kemarin saya buktikan ternyata informasi itu tidak 100% benar. Ini informasi aja, tidak 100% benar. Artinya
Kalau dari Kroya sampai dengan mau masuk ke wilayah Pantai Ayah, itu memang masih seperti itu. Apalagi yang dari Ayah naik ke atas sampai Logending, masih seperti lagunya Dian Piscesa, yaitu masih seperti yang dulu, naik nikung tajam belok. Hampir saja kemarin saya tidak kuat karena ya belum pernah lewat, sehingga antisipasi ini nanti harus belok kemana, giginya bagaimana, benar-benar tidak kuat kemarin. Akhirnya anak saya turun, kemudian ganjal mobil, turun Pak, mandap, betul, terus cari batu diganjel, kemudian masuk personel 1 naik, tidak apa-apa. Kesimpulannya berarti jalan yang mulus itu belum 100%. Berarti dari arah timur juga sama, karena di tahun 2000 saya juga pernah naik, juga mundur karena tidak kuat. Dan maklum bukan gerobaknya sendiri, gerobaknya orang lain suruh bawa, konon katanya baik, ternyata nggak kuat. Ya alhamdulillah dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah, jika menghadapi kondisi begini saya harus melakukan begini, ternyata landing saja. Kesimpulan, sesuk ora lewat kono meneh, bojone megap-megap, anaknya pada jerit, wedi mbok mundur jomplang guling. Ini apa yang dimaksud dengan satu pengetahuan. Untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mewarnai nikmat yang diberikan oleh Allah berupa apa yang disebut dengan kehidupan dengan tholabul ilmi. Beberapa pekan yang lalu sudah kita kaji, sudah kita bahas, sudah kita pahami tentang bagaimana memaknai kehidupan. Sekarang kita memasuki memaknai kehidupan yang kedua. Memaknai hidup itu harus bagaimana? Yang jelas, hidup yang sedang kita jalani ini itu mesti harus dimaknai sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa kok harus sungguh-sungguh? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah mengingatkan, wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun wazinatun watakathurun fil amwali wal aulad. Hidup ini adalah permainan, hidup ini adalah sendaguro, hidup ini adalah lelahanan. Ibarat orang bermain, kita ini sedang bermain, saya sedang bermain, mungkin Pak Abud ini wasitnya, mungkin Pak Yusuf ini klasmennya, mungkin Pak Tri ini adalah penyerangnya, semua sedang bermain. Bayangkan kalau dalam satu pertandingan sepak bola Pak Abud sebagai wasit ini main-main, tidak serius, bukan saja akan dikenai sanksi oleh Badan Olahraga Internasional, tapi juga akan diprotes oleh seluruh para pemain yang serius, malah wasitnya main-main. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini sedang menempatkan kita di dunia ini sebagai pemain, juga sebagai pelaku, dan juga sebagai penjual. Makanya kalau kita ini sebagai pemain harus sungguh-sungguh bermainnya, tidak boleh asal-asalan. Itulah yang disebut dengan ihsan. Seperti kita sholat subuh ini, itu tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh.
penuh dengan ihsan. Apa syarat rukunnya harus dipenuhi? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sudah bertawajuh, memusatkan perhatian di tempat sujud. Tapi tidak cukup dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Allahu hayya 'alal jihad itu. Biarlah khayalul jihad itu menjadi ranah orang lain. Secara hati nurani barangkali semuanya akan mengiyakan jihad itu wajib. Apa arti jihad? Jihad itu ya sungguh-sungguh. Hidup itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Diibaratkan oleh Allah kamatsali ghaisin ajabal kuffara nabatu tsumma yahiju fatara. Nah, bisa diibaratkan sebagai sebuah buih yang mengambang di atas air laut. Jadi hidup ini harus dimaknai dengan kesungguhan hati untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencapai surga, tetapi apa? Mencari ridho. Bagaimana Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang kita dambakan? Kalau Allah tidak ridho maka tidak bisa. Sedangkan keridhoan Allah itu sangat tergantung pada keyakinan kita, usaha kita, dan juga sifat-sifat yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 sifat akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kaji beberapa bulan yang lalu. Antara lain adalah takwa, antara lain adalah sabar. Penjenengan bisa membaca kitab Kuliah Akhlak karangannya Profesor Almarhum Yunayar Ilyas ya. Oke. Sekarang bagaimana meraih hidup ini agar bermakna dan tidak main-main? Maka pertanyaannya, sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini apa? Kita mau cari apa? Mau cari istri sudah dapat, mau cari rumah sudah punya, mau cari jabatan sudah diberi, mau cari pekerjaan juga sudah ada. Ending dari ini semuanya yang kita cari itu adalah kebahagiaan. Nah, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, mungkin orang akan mempersepsi jabatan. Kalau orang itu sudah menduduki jabatannya adalah komandan jenderal, masih di atasnya komandan jenderal, direktur jenderal, berarti yang punya, yang jualan jenderal, namanya aja direktur. Kalau komandan kan tukang perintah, tapi kalau direktur jenderal berarti yang punya. Kamu jenderal, kamu jenderal, kamu jenderal. Mau yang bintang 5, apalagi yang bintang 7 malah mumet. Puyer macan bintang 7 kan bikin mumet itu malah. Zaman dulu, sekarang masih ada ya. Nah itu ternyata tidak bisa menjamin hidup seseorang. Setinggi-tingginya jabatan orang itu sampai pangkat jenderal besar, maka tidak akan melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan dicopot bintangnya. Persoalan bintang dicopot itu politis atau tidak, tanyakan kepada orang Jakarta dan Jawa Barat. Tanya saja ke sana. Itu tidak tahu kita. Yang jelas jabatan kita itu, jabatan di dunia pasti akan berakhir. Ada jabatan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu jabatan sebagai khalifatul fil ar, jabatan sebagai khalifah, pengelola di bumi untuk memakmurkannya. Kebahagiaan mungkin dihitung dengan harta.
harta yang kita miliki ini sudah tak terhingga, yang kecil saja. Seperti ini, siapa yang tidak punya? Hampir semua punya. Bahkan di rumah kita ada rongsok HP, karena ini nggak puas beli, ini nggak puas beli, ini nggak puas beli. Peralatan-peralatan semuanya ada. Baju dah berapa macam, berapa buah, berapa potong. Makanya ada orang, semoga tidak mencari sensasi, ketika dia menyadari makna hidup dan kehidupan, dia membuka, mengobrol baju-bajunya kepada masyarakat sekitar untuk milih, silahkan kamu ambil, kamu senang yang mana, bawa pulang, sana bawa pulang. Apa? Seperti baju ini ya, apa nanti anak saya mau? Gimana Pak Abud kira-kira? Belum tentu Pak, anak sekarang beda dengan orang zaman dulu. Kalau zaman dulu katok kolor saja rebutan oleh anaknya. Jarit yang numpuk di rumah kita, ada nggak nanti anak perempuan kita, menantu kita yang mau pakai jarit? Tidak ada. Modelnya sekarang pakai pembalut dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, intinya harta pun tidak bisa diandalkan untuk menjamin kebahagiaan. Apalagi yang menjamin kebahagiaan kita? Sehat jasmani. Oke, kalau orang itu sehat, ya Mbah, sehat. Menjenengan kula aturi dahar sate kambing kersa mboten? Hah? Wah hebat kalau masih mau ini, berarti masih bisa mempertahankan tensinya ya nih. Pak Yusuf, sate biawak masih suka? Kalau saya dengan Pak Abud sate onta itu. Apa hati onta? Apa kadal Mesir ya Pak Abud ya? Apa? Orang mengatakan kalau sehat jasmani, wah saya bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan ini, bisa pergi ke sini, bisa, semua terpenuhi. Sesehat-sehatnya orang, sekuat-kuatnya orang, pasti bukan mendahului Allah, pasti suatu ketika akan mengalami apa? Bukan sakit Pak. Kalau sakit toh semuanya nggak pengen. Sekuat-kuatnya orang, sesehat-sehatnya orang pasti ngalami. Jenengan Pak, kalau kacamata ini jenengan itu saya minta saya beli 100.000, jenengan pulang jalan kaki kersa mboten? Wow. Ternyata apa? Sekuat-kuatnya, sesehat-sehatnya orang pasti akan dikurangi sehatnya, dikurangi kuatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kacamata saya ini kalau tak tinggal kriap-kriap, untung melihat laptop aja. Kalau lihat wanita cantik, ini istri saya apa bukan, keliru nanti. Dikurangi nikmatnya oleh Allah. Nah, untuk itu tidak ada kata lain, kita mesti harus mensyukuri nikmat Allah. Kalau memang harus berkurang kesehatan dan kekuatan kita, kita syukuri. Kalau memang mesti harus pakai sarana ini, harus kita syukuri, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya untuk meraih kebahagiaan itu tentu saja ukurannya yang tadi saya sampaikan itu ternyata tidak menjamin. Bahagia itu apa? Bahagia itu kalau menurut kamus umum adalah
suatu suasana, suatu kondisi yang menunjuk kepada satu kemewahan, keseronoan, suatu kondisi yang menunjuk kepada kelebihan. Jadi kalau kita kemarin sempat lihat televisi sore kemarin, ya saya sempat sedikit melihat karena istri yang muter televisi sekitar jam 4:30, selebritis, judulnya itu akibat kerja keras maka Ari Wibowo memiliki rumah megah, ini. Terus istri saya pengen, oh ya betul pengen, boleh. Terus sing ngresike piye? Wah, pembantunya ya puluhan. Lah itu repot, jadi tidak bahagia. Jadi itu bahagia secara umum. Tapi kalau bahagia menurut Islam itu adalah satu kondisi yang dapat memunculkan ketenangan di dalam hidup. Kebahagiaan, kegembiraan itu sesuatu yang memunculkan ketenangan, yaitu sakinah. Hidup kita ini tenang apa tidak tergantung kita. Ya, dengan Allah memberikan pengurangan terhadap nikmat kita, kita menjadi terima apa enggak, gusar apa enggak. Kalau gusar enggak, tenang. Yang kedua adalah tentram. Ketika kita masuk di masjid ini lebih tentram atau tidak jika dibanding masuk dengan rumah sendiri. Ketika kita masuk ke rumah sendiri tentram enggak? Pulang, tehnya, susunya sudah ada, anak-anaknya pada ngobrol dengan HP atau ngaji. Begitu azan berkumandang, istrinya apa santai-santai apa tidak. Ini menjadikan mutmainnah apa tidak. Jadi kalau begitu, kebahagiaan menurut Islam itu perasaan yang menimbulkan kesakinahan, kemawaddahan, dan kerahmatan. Akhirnya adalah puas dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau demikian keinginan kita itu apa? Yang jelas keinginan kita sudah ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita cari. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi jangan lupa wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan aku ini dari hal-hal yang menyebabkan sengsara. Sengsara di dunia, sengsara di alam kubur, sengsara di alam akhirat. Jangan sampai. Sengsara atau tidak, nah itu tergantung kita. Sekalipun ada sastra yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Ada judul hikayat orang Sumatera seperti itu. Nah, kebahagiaan itu ada dua, Bapak Ibu rahimakumullah. Kebahagiaan yang pertama bahagia sementara, dan bahagia yang kedua adalah bahagia yang abadi. Bahagia yang sementara ini di dunia ini. Sekarang ini saya bahagia karena pakai baju ini. Sekarang saya bahagia, saya punya HP ini. Mungkin nanti setelah pulang saya tidak bahagia, HP ini tidak bisa untuk macam-macam. Bahagianya kalau saya punya Android yang antara layar dengan keyboardnya bisa dipisah, klik
Harganya berapa? Ya murah, hanya 7 juta. Belilah. Setelah beli berarti saya bahagia. Setelah itu dimiliki, besok merasa ini sudah ketinggalan zaman. Itulah bahagia sementara. Orang makan, sebentar nanti kita akan minum, akan makan. Itu nikmat, mungkin bahagia. Bahagianya sebentar. Di mana? Di lidah, bukan di perut. Kalau udah masuk perut itu tidak akan terasa apa-apa. Tapi ada kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan abadi itu nanti di akhirat. Pertama apa? Orang yang bahagia yang abadi itu yang berkaitan dengan hati, yaitu puas dengan harta yang sekarang dimiliki. Puas. Kita atau orang itu punya rumah, alhamdulillah. Orang itu rumahnya bocor, alhamdulillah. Orang kok punyanya sepeda ontel, alhamdulillah. Orang kok punyanya misalnya sehari itu hanya dapat uang 70.000, gimana Pak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang tidak jabat, gimana? Alhamdulillah. Sekarang punya istri 1, ya alhamdulillah, kan gitu Pak. Artinya qanaah. Yang kedua, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah punya istri yang sholihah. Kita harus bahagia, bukan wajahnya, bukan penampilannya. Tidak ada orang di dunia ini, istri di dunia ini itu yang cantik terus, itu tidak ada. Pasti mengalami penurunan. Kalau toh misalnya tetap tampilan cantik menurut orang lain, mungkin secara fisik sudah tidak, pasti berkurang. Yang ketiga, kebahagiaan yang hakiki itu kalau orang punya anak yang soleh solihah. Karena anak kita itu adalah aset, human investment, investasi kita kelak setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini perlu dikomunikasikan, perlu diterima, perlu dijelaskan kepada seluruh anggota keluarga, terutama adalah saudara-saudara dari anak-anak kita yang lain, anak yang soleh. Yang keempat, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa selamat dari sengsara di dunia. Ini baru bahagia. Orang yang bisa selamat sengsara dari sengsara dunia itu bagaimana kalau orang itu tidak terkena musibah aturan-aturan yang dilanggar, baik itu aturan negara maupun aturan Allah. Makanya waqina adzabannar. Yang kelima, orang yang bahagia itu adalah yang selamat dari siksa kubur. Siksa kuburnya kapan? Nanti setelah kita meninggal. Dikuburnya di mana? Mungkin kalau bapak-bapak tanya kepada saya, Pak Isbul nanti mau dikubur di mana? Mungkin saya sekarang jawab, sanalah, saya dekat Pasar Manis saja. Maunya saya. Tapi nanti setelah meninggal belum tentu, kecuali apa yang saya sampaikan itu wasiat, harus dilaksanakan. Selamat dari siksa kubur atau tidak, banyak hadis yang menjelaskan apa. Kalau kencing, nyucinya yang bersih. Dan juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan seterusnya, seperti doa kita dalam sholat. Yang ke-6 adalah lolos dari
pemeriksaan di akhirat nanti. Kita harus berdoa, bercita-cita lolos dari pemeriksaan di akhirat, bukan lolos swab rapid test. Di akhirat nanti kita itu akan diperiksa melalui pintu gate. Yang meriksa itu adalah orang yang pangkatnya, orang yang jabatannya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Bukan orang yang akan memeriksa kita itu adalah orang yang sangat tegas menegakkan aturan. Beda dengan manusia yang sekarang sedang menjabat, menegakkan aturan kadang-kadang tidak adil. Idza saraka alaihimudz dhaifu aqamu alaihil hadda. Kalau yang mencuri adalah orang yang tidak punya, mencuri itu bukan hanya uang, mencuri macam-macam, maka ditegakkan aturan setegak-tegaknya. Yang lain tidak usah dipikir. Nah, dan yang terakhir, kebahagiaan itu akan bisa diraih kalau kita itu disilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Fadkhulu abwaba jannah, silahkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah. Radhiyatam mardhiyah itu ya disukai, ya disenangi, ya diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang pertanyaannya, faktor apa yang bisa mendorong kita, memicu kita untuk bisa meraih bahagia? Apa yang bisa mengarah ke sana? Ya, yang pertama, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi sudah saya sampaikan, hidup di dunia ini itu adalah ibadah. Sholat ibadah, jualan ibadah, ngaji ibadah, dagang ibadah, ngurus CV ibadah, punya anak ibadah, komunikasi ibadah, semua ibadah harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Nah, ini gambarnya pasukan Arab naik kuda bawa pedang ini begini. Ayatnya surat Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Kalau begitu, kesungguhan dalam beribadah seperti sholat, kesungguhan dalam ibadah misalnya bekerja, itu tergantung keyakinan kita. Apakah kerja yang kita lakukan yakin tidak melanggar syariat Islam? Apakah kerja yang kita lakukan ini yakin menempuh jalan yang halal? Kalau yakin dan kita lakukan, maka insya Allah itu termasuk kategori ibadah yang sebenar-benarnya. Kata-kata hatta ya'tiya itu berarti harus pakai usaha. Artinya apa? Harus pakai mencari tahu, tidak sekedar ibadah. Seperti kita sholat, harus mencari tahu. Sholat itu agar benar-benar bermakna, yang pertama, selain memenuhi syarat dan rukunnya, maka juga harus diikuti dengan tahu maknanya dan menghayati apa yang dibacanya. Padahal bacaannya itu Arab. Bagaimana akan tahu? Ya belajar membaca. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini artinya? Dicari sehingga bisa meresap dalam hati kita. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Apa ini artinya? Wah, makan di warung satu mangkok bakso, bakwan 2. Pak, sudah berapa baksonya? 1, bakwannya 1. Nah, berarti tidak cocok dengan ihdinas siratal mustaqim. Wong 2 bilangnya 1. Nih, apa efek kesungguhan dalam beribadah? Ibadah apapun kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, efeknya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang bersungguh-sungguh berjihad mencari keridhaan kami, keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjukkan jalan. Jalan apa saja? Jalan kehidupan, jalan penghidupan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjauhi perbuatan dosa. Indikasi untuk meraih diizinkan masuk surga tadi, menjauhi perbuatan dosa. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. In tajtanibul kaba'ira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Jika kamu semua ini menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang, jadi dosa-dosa kecil, untuk mengerjakannya niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan dosamu yang kecil-kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Efeknya ini, jadi kalau kita ini ibadah apapun dengan sungguh-sungguh, selain dapat uang, selain dapat sehat, selain dapat segar, selain dapat menghirup udara, itu adalah nikmat di dunia, surga di dunia. Maka Allah juga menjanjikan akan ditempatkan dalam surga yang nanti yang disebut dengan Jannatun Naim, surga yang penuh dengan nikmat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, caranya bagaimana tadi menjauhi dosa dan bagaimana agar kita ini bisa masuk surga. Hadis dari Imam Ahmad, Tirmizi, Muslim, Ibnu Majah, Khuzaimah, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, 1. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratum ma bainahum idzaj tanbal kabair. Idzajtanibal kabair. Rasulullah menyatakan, sholat 5 waktu seperti ini, wal jum'atu ilal jum'ati, sholat Jumat ke Jumat, war Ramadan ila Ramadan, antara puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, mukaffaratum ma bainahum, menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara itu. Jadi kalau sekarang kita sholat subuh, andai kata setelah subuh nanti kita itu khilaf, berbuat salah, maka dihapus oleh
sholat berikutnya zuhur, tapi dengan catatan di antara ini itu pasti ada doa, ada bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Begitu juga Ramadan, begitu juga Jumat. Nah, untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya lupa ini, mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Untuk meraih kebahagiaan indikasinya apa? Karena ini saya buat sampai jam 23 tadi malam itu telah pulang ya, yaitu saling berwasiat. Kita semuanya sudah hafal, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berwasiat. Berwasiat itu ada 3 dimensi. 1, menjaga agama Allah. Islam ini akan tetap berada di Indonesia. Islam tetap akan berada di Banyumas dan Purwokerto dan tidak akan disingkirkan kalau kita ini tetap mau mengerjakannya dan mendakwahkannya sesuai dengan wilayah kekuasaan kita. Kekuasaan kita itu apa? Kalau Bapak Ibu sekarang bukan lagi bupati, bukan lagi jenderal, bukan lagi mengko, apalagi mengko disit. Tapi sekarang adalah posisinya sebagai kepala rumah tangga, maka kekuasaan kita adalah tadi istri, anak, menantu. Ini kekuasaan kita. Kita harapkan merekanya semuanya menjaga agama Allah. Sholat berjamaah tadi, baca Al-Quran. Yang kedua adalah berwasiat menjaga tauhidnya siapa, terutama dirinya sendiri. Kita jaga tauhid kita, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, nah, dan tauhid asma wa sifat kita jaga. Juga kita jaga tauhidnya anak-anak. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu rahimakumullah apa yang akan terjadi 10, 20, 30 tahun yang akan datang dengan anak saya. Saya nggak bisa membayangkan, hanya mohon dan petunjuk dari Allah dan berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan minimal ya seperti saya. Yang tidak bisa dibayangkan itu zamannya anak nanti itu zaman modern. Ketika dulu tahun 90-an ya, kita naik bis kota di Jogja itu mesti lewat halte, kemudian kita bayar. Ya, kita bayar dengan uang. Saat itu anak saya maju duluan, tak kira itu mengeluarkan dompet bayar uang atau bayar bapaknya itu. Ternyata dia ngambil dompet, begitu dompetnya dibuka, ceret masuk. Nah, berarti anak saya udah masuk duluan tanpa pakai uang, sudah pakai kartu. Nah, saya pakai uang duluan. Beda usianya. Nah, ketauhidan anak-anak ini harus dijaga, kita tanamkan mulai dari sekarang. Kita WA, ayo sholat, ayo ngaji, ayo komunikasi dengan anak-anak dan lain sebagainya. Yang ketiga, berwasiat dalam hal menjauhi dosa. Ini penting, berwasiat menjauhi dosa. Sebab apa? Setiap orang kemungkinan bisa terkontaminasi, mendapat cipratan perbuatan dosa tersebut. Makanya kita setiap saat berwasiat. Jika anak-anak, istri, tetangga, saudara kok kemudian mau berbuat yang tidak baik, kita cegah, diantisipasi sedemikian rupa, tentu berdasarkan ilmu yang ada. Nah, PowerPoint saya yang terakhir adalah
menghilangkan ketergantungan hati dengan dosa itu bagaimana? Kenapa kok ini saya tulis menghilangkan ketergantungan hati dengan dosa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu manusia itu cenderungnya berbuat yang tidak baik. Nah, kalau begitu mesti harus tahu bagaimana agar kita ini tidak mengalami ketergantungan dengan dosa. Sudah saya tulis, insya Allah akan kita lanjut lain kesempatan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kesimpulan kajian pada pagi hari ini, setelah sebulan yang lalu kita membahas tentang alam barzah, maka hari ini adalah alam dunia seri pertama, bahwa tujuan kita hidup ini adalah meraih bahagia yang hakiki, sekalipun ada bahagia yang sementara, dan bahagia yang sementara tetap harus diusahakan karena menjadi perantara untuk menjalani hidup di akhirat nanti. Yang penting adalah tadi qanaah, bahagianya istri soleh, anak soleh, menerima harta apa adanya, terhindar dari perbuatan salah khilaf di dunia, diringankan siksanya, selamat dari pemeriksaan di akhirat, dan diridhoi, dipersilahkan oleh Allah masuk surga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup nggih? Ya, mari kita tutup kajian pada subuh kali ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.